Viral di media sosial tentang para pendeta yang ramai-ramai masuk Islam. Fenomena ini sangat wajar, sebab para pendeta sering disebut di dalam Al-Quran sebagai ahli kitab. Mereka banyak yang paham dan mengerti tentang kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi, termasuk kitab suci Al-Quran. Dengan demikian, para pendeta atau ahli kitab itu sadar betul tentang hakikat kebenaran agama yang diajarkan kepada para nabi dan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti setelah saya Bapak, karena ini adalah kalimat yang sakral di dalam Islam. Ketika kita masuk agama Islam hanya dengan dua kalimat ini, insya Allah dosa-dosa diampuni, amin. Hidupnya akan diperbarui, amin. Seperti dari nol lagi. Kemudian insya Allah Bapak akan diberikan barokah dari Allah, amin. Dan dua kalimat ini mohon dipertahankan sampai mati Bapak, amin. Karena demi Allah tidaklah ada yang lebih mulia di dunia ini kecuali dua kalimat ini, dan siapapun yang mempertahankannya, amin. Maka ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. 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 Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abdahu. Abduhu. Abduhu wa rasuluh. Wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Alhamdulillah. Semua ajaran para nabi dan rasul itu bersumber dari Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran jika banyak kesamaan di antara tiga agama samawi, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sebab ketiga agama samawi itu bersumber dari satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang ingin hidup adalah seorang yang terkait di dalam Kristus. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Waktu Islam. Maka engkau lebih bersih daripada kami semua di sini. Make big dua for everybody. Berdoalah kepada kami semua di sini. Sukses Islam di dunia. Dan sebenarnya kebaikan Islam di dunia dan akhirat. Amin, insyaallah. Saya memilih Islam, agama saya, karena yang diucapkan oleh Yesus itu diterapkan oleh orang-orang Muslim, ternyata juga itu ada dalam Al-Quran. Adapun Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad, adalah agama yang melengkapi, mengkoreksi, dan menyempurnakan agama-agama samawi sebelumnya, yakni Yahudi dan Nasrani. Islam melengkapi, mengkoreksi, dan menyempurnakan kedua agama samawi itu lantaran dua agama tersebut mengalami degradasi dan penyimpangan akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Apa alasan saya yang paling prinsip? Kenapa meninggalkan agama nenek moyang saya? Yang sangat saya yakini kebenarannya waktu itu. Kalau Pak Insan Mokoginta tadi banyak terpengaruh ketika beliau mendalami Alkitab, sehingga Alkitab itu merupakan sumber hidayah bagi beliau menjadi Muslim. Kalau saya sebaliknya, ayah saya itu kan dulu punya Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Kalau Al-Quran Departemen Agama itu beda dengan Al-Quran dari Arab. Kalau dari Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau yang Departemen Agama dari kiri ke kanan. Jadi surat Al-Baqarah itu berada di sebelah kiri, seperti buku biasa. Beda dengan Al-Quran dari Arab. Jadi saya terbayang ada cerita teman berangkat haji, dia beli pakaian, tulisannya dijamin tidak luntur. Ketika dia pulang ke hotel luntur, dia protes si Arab itu. Apa kata saya? Ente kan orang Indonesia,
Orang Indonesia kan baca dari kiri ke kanan dijamin tidak luntur. Kami kan orang Arab dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin. Kata orang Arab tadi. Kebetulan Al-Quran yang ditinggalkan ayah itu Al-Quran Departemen Agama. Dari kiri ke kanan. Lalu Al-Quran yang terjemahan Departemen Agama itu saya baca. Sangat berhati-hati apa sebenarnya kandungan daripada Al-Quran itu. Bapak Ibu, ketika saya buka awal-awal Al-Quran dari sebelah kiri, tentunya surat Al-Baqarah itu, saya di awal surat Al-Baqarah saja sudah dikejutkan oleh bunyi ayat. Kalau dulu terjemahannya saja yang saya tahu, tapi kalau sekarang alhamdulillah Arabnya udah tahu saya. Bunyinya begini: Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ini peringatan juga rupanya ini. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Terjemahannya begini. Al-Qur'annya orang Islam berkata, kata Allah, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Tuhan. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Alkitab itu sudah ditulis oleh tangan manusia. Diulangi lagi oleh Quran, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah atas orang-orang dari apa yang mereka usahakan sendiri. Saya kan sebagai umat Kristiani kaget baca ayat ini. Baru lagi di awal-awal ayat 79 surat Al-Baqarah sudah memprotes Alkitab. Bagaimana tidak kaget saya? Sementara dalil yang seperti itu tidak ada satu ayat pun saya jumpai dalam Al-Quran yang mengkritisi, dalam Alkitab yang mengkritisi Al-Quran tidak ada kita jumpai. Saya penasaran Pak, di samping kaget, penasaran, kok ini Al-Qur'annya orang Islam mendiskreditkan Alkitab, mengatakan Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia atau oleh rekayasa otak manusia. Saya kan penasaran, apa iya sih seperti itu Alkitab? Bapak Ibu, makin penasaran saya baca, masuk ke surat Ali Imran, banyak cerita tentang Nabi Isa. Masuk lagi ke surat An-Nisa, Al-Quran malah memberikan pembelaan kepada Nabi Isa. Di saat orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu sudah mati terbunuh dan tersalib, justru Al-Quran memberikan pembelaan. Kata Quran itu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Nabi Isa itu kata Quran tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, tapi yang terbunuh dan tersalib ketika itu orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa. Begitulah kalau orang Batak pidato. Waktunya sudah habis. Ya. Boleh minta diskon enggak ini kira-kira ini? Kalau teman saya sudah membatasi Anda, maka jadi, saya tambah sedikit lagi Pak, supaya tidak ngambang nanti. Ketika saya coba melanjutkan, lalu saya terbayang, karena saya kritis waktu itu. Saya tidak subjektif, saya harus objektif waktu itu kan. Apa iya sih tuduhan Al-Quran, Alkitabnya orang Kristen itu adalah buatan manusia? Begitu saya Pak penasaran, 2 tahun saya membuka Alkitab ini sampai habis ini saya baca ini. Ternyata setelah saya cerna dengan akal saya, betul juga. Ternyata pernyataan Quran itu bukan fitnah, malah fakta. Salah satu contoh, hari ini ingin saya buktikan terhadap pernyataan Quran tadi, supaya tidak fitnah begitu. Ada dimasukkan syair-syair di dalam Alkitab yang bahagian daripada kitab suci. Misalnya saya bacakan yang paling indah saja, berbicara tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel, kata-katamu manis bagaikan anggur. Saya tanya itu pendeta, Pak,
Kenapa Alkitab kita bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain? Kata pendeta, Pak, biarin aja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Oke. Ini susah ini kalau Jadi, memotong terakhir, penceramah. karena ini sudah merupakan bukti, akhirnya saya pun ikhlas. Ikhlas saya meninggalkan agama Kristen, panjang sebenarnya, tapi karena sudah di-cut ini, saya minta tadi 30 menit. Akhirnya saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat tanpa sedikit pun ragu terhadap agama Islam itu. Pak, Tidak ada secuil pun. Akhirnya alhamdulillah, saya pun sekarang menjadi muslim yang baik insya Allah, dan saya telah mengislamkan 200 orang lebih. Oleh sebab itulah, firman Allah dalam Al-Quran ditutup sebagai closing statement yang menegaskan kesempurnaan Islam sebagai agama wahyu yang dijamin kebenarannya dan tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Sebab tidak lagi terkontaminasi oleh tangan-tangan jahat manusia yang tidak bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Demikianlah firman Allah yang menegaskan tentang Islam sebagai agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul. Tidak heran jika para pendeta yang berhati bersih berbondong-bondong menerima kebenaran Islam.